Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Konferensi tingkat tinggi negara-negara anggota G20 atau KTT G20 atau KTT G20 biasanya memang membicarakan persoalan ekonomi dan turunannya. Namun KTT di Bali kali ini lain karena berlangsung ketika dunia tengah diliput ketegangan, bahkan di tengah perang antara Rusia dan Ukraina. Tak kalah, tak lagi ada jarak di antara negara-negara di seluruh penjuru dunia. Masalah di suatu tempat akan berdampak di tempat lain. Perang di suatu kawasan pun berimbas buruk di kawasan lainnya. Perang Ukraina dan Rusia ialah contoh dari fenomena itu. Inilah editorial Media Indonesia pemirsa edisi Rabu 16 November 2022 dengan tema Seruan Damai dari Bali. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Eko Rahmawanto. Selamat pagi Mas Eko, apa kabar Mas? Eva, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, salam sehat untuk Mas Eko dan juga pemirsa. Kita akan bahas nanti ya Mas Eko terkait dengan tema editorial Media Indonesia hari ini, edisi Rabu 16 November 2022. Masih di hari kedua puncak KTT G20 ya Mas Eko, seruan damai dari Bali. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini ya Mas Eko dan juga pemirsa. Yang pertama kita bahas terkait dengan kasus hukum Presiden ACT yang didakwa gelapkan dana 117 miliar rupiah yang merupakan donasi untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air 610 ya Mas Eko. Betul, ini sangat keterlaluan sekali ya. Jadi dana yang seharusnya disalurkan kepada keluarga korban ini sebesar 138 sekian miliar hanya disalurkan 20 miliar sekian. Ini kan dana sebetulnya dari Boeing Community Investment Fund ini kan sangat diperlukan bagi keluarga korban, tapi kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Ya tentu ini kasus ini memang banyak ditunggu oleh banyak termasuk keluarga korban ya, karena kita melihat ini memang saya tadi sangat keterlaluan. Betul. Jadi, Mas Eko, dananya 138 miliar rupiah tetapi yang disalurkan tidak sampai 50% bahkan ya, 20 miliar rupiah. Jadi memang ini harus dikawal semuanya, jangan sampai kemudian kasus ini kemudian masuk angin gitu ya istilahnya. Memang ada indikasi masuk angin nanti Mas Eko? Kalau kita melihat kan banyak kasus di Indonesia ini kalau sudah masuk pengadilan masuk angin karena beberapa hal ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai karena ini memang kasus yang banyak ditunggu kemudian banyak merugikan. Korbannya juga sudah meninggal tapi keluarga korban tidak dapat uang pengganti sebagaimana mestinya. Ini kan tentu sangat ironis sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga korban saat ini. Ya, kita kawal bersama kasus ini Mas Eko. Betul, dan diharapkan betul-betul bisa memberikan keadilan untuk korban ya Mas Eko. Betul, dan dalam proses hukum ini kemarin sudah dakwaan dibacakan, lalu Ahyudin ini tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi ya terhadap dakwaan jaksa, sedangkan 2 terdakwa lainnya mengajukan keberatan. Tentu artinya untuk persidangan Ahyudin akan dilanjutkan minggu depan ke pemeriksaan saksi ya Mas Eko? Betul, jadi kita harapkan nanti saksi-saksi ini berbicara dengan sejujurnya, apa adanya. Jadi kalau memang ini terdakwanya memang menggelapkan, bilang saja menggelapkan. Jangan sampai kemudian diputar-putar yang kan membingungkan nanti jaksa dan hakim yang ada di pengadilan. Kita tentu berharap pengadilan ini akan memberikan pencerahan ya kepada siapapun bahwa menggelapkan uang, apalagi uang yang seharusnya untuk korban ini jangan sampai kemudian terulang di kasus-kasus lain. Ini tentu sangat memalukan, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Boeing yang menyumbang atau mendonasikan uangnya untuk keluarga korban kan tentu juga akan kecewa dengan kalau dikorup seperti ini. Iya, tentu dakwaan jaksa penuntut umum ini harus dibuktikan termasuk dengan pemeriksaan saksi. Maka kita akan nantikan bersama ya proses persidangan terhadap mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ahyudin dan juga terdakwa lainnya. Itu adalah headline Media Indonesia yang pertama, pemirsa dan juga Mas Eko. Berikutnya kita bahas
neraca perdagangan kembali surplus. Ini kabar baik ya, Mas Eko. Betul, ya. Untuk Oktober 2022 kembali surplus, yakni 5,67 miliar US dollar. Ini lebih tinggi kalau kita bandingkan bulan sebelumnya ya, Mas Eko, 4,97 miliar US dollar. Ya, ini mungkin kita patut apresiasi ya kalau 30 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Jadi betul kemarin sempat ada pandemi 2 tahun, kemudian di 2022 ini kita mulai menggeliat ekonominya. Kita lihat pertumbuhan ekonomi juga semakin membaik, dan tentu kita juga harapkan surplus perdagangan terutama di negara-negara yang bekerjasama dengan Indonesia, India, Amerika, dan Tiongkok itu kita akan semakin besar. Tapi kita melihat juga di beberapa negara kita defisit, terutama di Australia, Brasil, dan Korea Selatan. Tentu ini harus segera ditingkatkan. Mengapa sampai defisit? Tapi kalau kita melihat dari neraca perdagangan yang semakin membaik, saya kira di tahun depan ya 2023 ini bisa jadi akan kembali membaik, dan tentu kita harapkan perekonomian di seluruh dunia itu pasti juga akan berimbas ke Indonesia. Terutama kita juga berharap ketegangan antara Rusia dan Ukraina itu segera berakhir sehingga menyebabkan perdagangan maupun perekonomian dunia itu akan kembali stabil. Ya, itu karena berpengaruh ya, Mas Iya, Eko. pasti. Tentu ini juga capaian tersebut ya, capaian Iya. positif ini neraca perdagangan yang kembali surplus, tentu berkontribusi positif ya dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Kita harapkan trennya selalu positif seperti ini ya, Mas Eko. Iya, karena kita juga berharap tahun depan itu kan ada tahun politik ya. Tentu kalau namanya tahun politik itu suka ada gunjang-ganjing ya. Kalau gunjang-ganjing itu nanti investor nggak mau masuk, Eva. Iya. Nah, kalau investor nggak mau masuk, tentu itu berimbas kepada perekonomian, berimbas juga kepada perdagangan. Ini macam-macam siklusnya ya. Betul, Jadi tentu kita berharap perdagangan kembali surplus di tahun ekonomi tahun depan. Di Iya. tahun politik maksud saya tahun depan. Tentu sekarang tugasnya adalah sinergi kebijakan, kemudian juga harus sejalan semuanya ya bersama untuk meningkatkan ketahanan eksternal Iya. serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Betul, iya. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang kedua. Dan kita akan bahas ya Mas Eko terkait dengan G20. Ini Iya. adalah headline Media Indonesia yang ketiga pemirsa, dan akan berkaitan juga dengan tema editorial Media Indonesia hari ini. Iya. Di halaman pertama, ini soal Welcoming Dinner and Cultural Performance KTT G20 ya. Betul, Bangga ya. sekali kita nontonnya Mas Eko. Betul, iya. Jadi sebetulnya yang kita harapkan itu kan ada 3 pemimpin dunia yang datang. Pertama adalah Joe Biden, Amerika, kemudian Xi Jinping, Tiongkok, dan terakhir Vladimir Putin, Rusia. Ini kan terkait dengan ketegangan antara Presiden Rusia dengan Ukraina ya, yang sekarang saling perang ini, kemudian juga ketegangan sebetulnya antara Amerika dan Tiongkok terkait dengan Taiwan, kemudian juga Korea Utara dan Korea Selatan juga meskipun masih agak damai begitu, tapi tetap harus dibicarakan. Nah, ini sekarang tidak ada Putin. Hari ini akan ada deklarasi sebetulnya hasil dari G20. Betul. Tapi yang unik ini yang mungkin patut disesali juga, ini Menlu yang mewakili Putin hari ini semalam mungkin, iya betul, meninggalkan Bali, kemudian diwakilkan oleh Menteri Keuangan kalau tidak salah, Anton Silvanov kalau tidak salah. Jadi tentu ini juga menjadi perhatian G20 di Bali. Tapi apapun itu, bahwa G20 harus menghasilkan deklarasi. Akan banyak hal yang sebelum ini akan dibicarakan, tentu selain ketegangan Rusia dan Ukraina, juga hal-hal yang lain terkait dengan ekonomi. Apakah akan mempengaruhi untuk menghasilkan deklarasi dengan kepulangan Sergei Lavrov? Saya kira tidak ya, karena sudah diwakilkan dengan Menteri Keuangan di sana. Jadi apa yang diminta oleh Putin, saya kira juga akan ditaati oleh Menteri Keuangan Rusia. Tapi bahwanya deklarasi ini akan berefek ke dunia, saya kira memang harus ya. Karena Presiden Jokowi juga minta ini nggak boleh gagal. Betul. Jadi ini akan sangat penting sekali, bukan buat hanya Indonesia, tapi juga buat dunia lain, termasuk mereka yang sekarang bersih tegang, yang saya sebutkan tadi, Eva. Iya betul, Mas Eko. Dan
G20 ini harus betul-betul menghasilkan deklarasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ya. Iya. Karena dengan deklarasi itu juga menjadi bukti konkret. Betul, iya. Tugas Indonesia sebagai presidensi G20 dan juga peran dari negara-negara anggota G20 Ya, ini ketika selama 1 tahun betul. ini. Jadi ketika deklarasi kan pasti pemimpin negara akan membubuhkan tanda tangan. Artinya deklarasi itu harus diikuti dan dilaksanakan. Apakah itu nanti kita melihat sendiri apakah deklarasinya, poin-poinnya kita belum tahu. Ya. Tapi yang pasti ketika semua negara, kepala negara menandatangani, kita harapkan juga diikuti, diimplementasikan di negara masing-masing maupun di tataran ekonomi global. Iya, betul Mas Eko. Dan kalau kita lihat sebetulnya selama bekerja ini, selama G20 ini, Ya. kita bisa melihat beberapa capaian konkret ya, seperti mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi melalui Pandemic Fund, kemudian Ya. membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah, mendorong percepatan pencapaian SDGs, mendukung pemulihan Ya. ekonomi dunia. Ini adalah beberapa bukti konkret G20. Betul, selain itu ada dunia lain yang juga memberikan kontribusi seperti Amerika dan negara-negara yang menjanjikan sekitar 20 miliar dolar untuk transisi energi yang dari batu bara, energi fosil itu kepada energi yang lebih terbarukan, yang lebih bersih begitu. Nah itu tentu sangat diharapkan sekali Indonesia yang sampai saat ini masih sangat mengandalkan dari fosil ya, batu bara dan lain-lain. Itu penting ke depan agar kita juga mulai berbenah terkait dengan energi ini. Selain capaian konkret KTT G20 dan juga deklarasi KTT G20 yang masih kita tunggu ya hari ini Mas Eko, ada hal lain yang juga menjadi sorotan dan itu adalah editorial Media Indonesia hari ini. Tema editorial Media Indonesia hari ini seruan damai dari Bali. Ada pesan perdamaian Mas Eko, ada pesan memperkuat kembali kerjasama, stronger together, ya, recover together, recover stronger. Itu adalah pesan kuat sesuai dengan tema dari KTT G20. Ya, kalau kita melihat pesan dari Presiden Jokowi kan ada beberapa. Kalau tidak salah ada 7. Salah satunya memang kita ingin menghentikan perang. G20 itu menjadi inisiasi untuk menghentikan perang. Kita tahu bahwa sekarang masih berlangsung perang antara Rusia dan Ukraina. Sudah 9 bulan. Indikasi atau tanda-tanda untuk berhenti belum ada. Rusia tidak mengirimkan Putin ke G20. Kemudian Ukraina yang diundang oleh Indonesia juga tidak datang di sana. Nah ini belum ada tanda-tanda di perang ini belum berakhir. Tentu kita mengharapkan semua termasuk kepala negara yang hadir di G20 untuk ini perang agar selesai. Tapi sebetulnya perang ini akan selesai kalau dua kepala negara, Putin dan Joe Biden. Joe Biden ini kan ada di belakang Ukraina. Kalau dia bertemu kemudian berbicara kepada dari hati ke hati untuk menghentikan perang, saya kira selesai. Tapi karena Putin tidak ada, tentu ini akan menjadi langkah yang akan semakin sulit bagi Rusia dan Ukraina ke depan. Kalau kita melihat sebuah sejarah bahwa perang di Eropa itu tidak akan pernah selesai dalam waktu yang pendek, dia pasti akan panjang. Tapi kita akan mencoba G20 ini dengan deklarasi ini. Mudah-mudahan ya ini disepakati juga oleh beberapa kepala daerah, kepala negara yang hadir di sana untuk menghentikan. Kalau kita melihat sekarang kan juga banyak negara-negara yang meminta untuk berhenti perang ini. Karena kan sangat merugikan, terutama di Eropa yang sekarang menyambut musim dingin. Energinya juga terganggu, kemudian pasokan gas yang biasanya dari Rusia ke negara-negara Eropa ini juga terhambat, terganggu, jadi ancaman. Nah ini tentu akan menjadi kendala bagi Rusia dan Eropa Barat. Maka Presiden Joko Widodo menegaskan sudah saatnya perang dihentikan. Karena perang hanyalah menghambat gerak maju dunia sehingga mesti disudahi, Mas Eko. Saya kira demikian, Eva. Jadi sekarang tinggal kolaborasi antara Indonesia dan negara-negara G20 untuk menghasilkan resolusi hasil deklarasi ini sebaik mungkin untuk kemajuan bukan hanya peserta G20 tapi juga dunia-dunia yang lain termasuk negara-negara berkembang. Betul, karena meskipun ini adalah forum ekonomi, tetapi faktor geopolitik juga tentu akan mempengaruhi ekonomi itu sendiri ya. Betul, ya. Biasanya G20 membahas soal persoalan-persoalan ekonomi dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hal itu. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa sekarang terjadi perang. Nah ini yang kemudian juga dibahas meskipun tidak dalam
dalam hal yang formal ya. Ini dengan negara-negara yang yang ada di situ, kadang-kadang juga informal begitu antara 1-2 pemimpin. Kemudian tentu ini juga harus kita apresiasi juga. Betul. Tadi kemarin juga ada pertemuan antara Joe Biden dan Jinping ya terkait dengan masalah Taiwan. Memang kalau kita melihat ada ketegangan kalau saya melihat Taiwan melihat Amerika melihat bahwa Taiwan itu adalah negara merdeka. Sementara Tiongkok tetap bersikuku bahwa Taiwan itu adalah bagian dari Tiongkok. Kemudian ini yang belum menjadi titik temu bahwa ketegangan di Taiwan ini masih dalam tanda kutip masih terjadi. Tentu kita mengharapkan tidak terjadi perang di sana. Kalau terjadi perang di sana tentu akan semakin rumit dunia ini. Ya, tentu kita harapkan juga bahwa seruan damai dari Bali ini bukan hanya seruan saja, bukan hanya di mulut saja, tetapi harus real ya Mas Eko. Betul, ya, kita akan bahas, pemirsa, inilah tema editorial Media Indonesia, seruan damai dari Bali. Seruan damai dari Bali. Konferensi tingkat tinggi negara-negara anggota G20 atau KTT G20 biasanya memang membicarakan persoalan ekonomi dan turunannya. Namun, KTT di Bali kali ini lain karena berlangsung ketika dunia tengah diliputi ketegangan, bahkan di tengah perang antara Rusia dan Ukraina. Tatkala tak lagi ada jarak di antara negara-negara di seluruh penjuru dunia, masalah di suatu tempat akan berdampak di tempat lain. Perang di suatu kawasan pun berimbas buruk di kawasan lain. Perang Ukraina dan Rusia adalah contoh dari fenomena itu. Tak hanya menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua pihak, tak cuma menyebabkan kerusakan fisik luar biasa terutama di Ukraina, perang membuat krisis di banyak negara bertambah parah. Di saat dunia sedang mati-matian memulihkan diri dari gempuran COVID-19, perang membuat upaya itu menjadi sulit setengah mati. Perang Ukraina kontra Rusia juga berpengaruh pada pembelahan masyarakat global. Banyak negara yang pro dan membela Ukraina, ada pula yang berpihak pada Rusia. Bahkan ada tanda-tanda nafsu berperang di Eropa Timur itu menular ke belahan dunia yang lain. Ketegangan terjadi di kawasan Laut China Selatan, di Selat Taiwan, juga di semenanjung Korea. Tentu, kita tak ingin dunia dicengkram semangat sesat saling membunuh. Pasti, kita tak menghendaki dunia dijajah watak dan perilaku destruktif. Jelas kita tak mau dunia terpecah belah seperti yang sudah-sudah. Kita pun tak berharap sejarah kelam terulang. Pada konteks itulah, sungguh tepat seruan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka KTT G20 di Apurva Kempinski, Bali kemarin. Jokowi menegaskan, sudah saatnya perang dihentikan. Perang hanyalah menghambat gerak maju dunia sehingga mesti disudahi. Jokowi juga menyerukan agar dunia tidak dibagi menjadi beberapa bagian. Kita tak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang dingin lagi. Begitu katanya kepada beberapa pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Perang dingin adalah masa suram peradaban manusia. Pada kurun 1947 hingga 1991 itu, dunia terbelah menjadi blok barat yang dipimpin Amerika dan blok timur pimpinan Uni Soviet. Keduanya berebut pengaruh dan pamer kekuatan yang sewaktu-waktu bisa menjerumuskan dunia ke dalam petaka perang. Zaman sudah berubah, era sudah berubah. Tetapi harus diakui, bibit-bibit perpecahan dunia belum sepenuhnya sirna. Perang Ukraina dan Rusia yang menyeret keterlibatan banyak negara adalah contoh nyata. Ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai dua negara paling berpengaruh di atas bumi adalah bukti yang terkonfirmasi. Hanya kesadaran semua pihak yang bisa membuat dunia lepas dari ketegangan. Akan tetapi, pesan damai niscaya terus digaungkan. Seruan itulah yang disampaikan oleh Jokowi, oleh Indonesia sebagai presidensi G20, sebagai tuan rumah KTT di Bali. Pesan damai itu pula yang disuarakan Joe Biden, juga dari Bali. Saat bertemu dengan Xi Jinping, Biden menegaskan tidak perlu ada perang dingin baru di dunia. Dengan Tiongkok, dia berjanji akan bersaing penuh semangat, tetapi tidak akan sampai berubah menjadi konflik, apalagi perang.
Dunia yang damai adalah kunci kebangkitan dunia dari keterpurukan akibat corona. Ia syarat utama bagi implementasi tema KTT G20, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Hanya dengan bahu-membahu, saling mendukung, dan bekerja sama, dunia bisa pulih dan menjadi lebih kuat. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial adalah amanah konstitusi kita. Dari Bali, kita melaksanakan perintah itu. Dari Pulau Dewata, seruan damai mendunia dan semoga tidak hanya sekadar kata-kata. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut tema kita pagi hari ini, seruan damai dari Bali, Mas Eko dan juga pemirsa saat ini sudah terhubung bersama kami lewat saluran telepon dengan pengamat hubungan internasional UGM Riza Nur Arfani. Selamat pagi Pak Riza, salam sehat Pak. Salam sehat juga Mbak Eva, Mas Eko, selamat pagi para pemirsa. Baik, Pak Riza, ada pesan perdamaian, ada pesan penguatan kerjasama sesuai dengan tema KTT G20 Recover Together, Recover Stronger yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat puncak KTT G20 atau saat membuka puncak KTT G20. Tanggapan Anda terkait dengan pesan ini, pesan atau seruan damai dari Bali? Ya, pesan Pak Jokowi dengan cukup tegas ya, menunjukkan posisi Indonesia yang selama ini meletakkan diri sebagai pemegang presidensi G20 dalam posisi yang netral pertama ya. Netral tapi juga punya komitmen kepada tema tema yang kita usung, pulih bersama, pulih lebih kuat begitu ya. Dan itu memang secara langsung berkaitan dengan kondisi geopolitik yang sangat sulit sekarang ini. Seruan itu adalah semacam high call yang diserukan kepada para pemimpin G20 yang secara langsung hadir ya di Bali hari ini. Iya, seruan yang high call ya Anda sampaikan ini. Tetapi bagaimana agar seruan ini betul-betul mendunia dan tidak hanya sekedar kata-kata saja, tetapi harus real, Pak Riza? Ya, yang pertama perlu kita lihat nanti ya dalam beberapa jam ke depan, apakah memang seruan Pak Jokowi ini nanti dikonkretkan dalam bentuk leaders declaration, deklarasi yang diharapkan akan keluar ada di KTT G20 yang puncaknya akan terjadi dalam beberapa jam lagi. Saya yakin sekarang ini negara-negara anggota G20 sedang berusaha kuat untuk mengkompromikan ya paragraf yang nanti merefleksikan seruan bersama dari para anggota G20 ini untuk menghentikan perang, untuk mempromosikan perdamaian, terutama di kawasan yang sekarang sedang dilanda perang di Ukraina, di Eropa Timur itu. Baik, pertama soal promosikan perdamaian, hentikan perang. Apalagi yang harus ada di deklarasi bersama ini? Tentu yang berkaitan dengan hal-hal yang selama setahun belakangan ini sudah dibicarakan baik melalui Sherpa Track maupun yang lewat track yang lain ya, yang dibahas di berbagai working groups yang muaranya memang pada pemulihan ekonomi. Kami sih sebagai akademia itu sangat berharap paragraf yang nanti berkaitan dengan geopolitik tidak menyandra berbagai kesepakatan yang sudah ada dalam soal krisis pangan, transisi energi, soal pemulihan kesehatan dan itu yang saya kira perlu ditekankan. Ini memang posisinya saat ini mungkin masih 50-50 ya. Kita melihat kita masih berharap ada leaders declaration, tetapi kita juga perlu mempersiapkan diri kalau nanti tidak ada leaders declaration, what next gitu. Apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin G20 gitu. Ya, Anda sampaikan peluang deklarasi hanya 50-50. Kenapa demikian? Faktornya apa saja Pak Riza menurut Anda? Berdasar pengalaman saya mendampingi teman-teman di working group yang digital economy, di teman-teman di Kementerian Kominfo ya, sangat sulit kondisinya memang ya. Kita berhadapan dengan posisi-posisi yang relatif tidak
ternegosiasikan ya, tidak bisa dirundingkan satu sama lain. Dan saya kira paragraf mengenai geopolitik ini, situasi geopolitik ini memang ini semacam tantangan untuk menerapkan strategi face saving, menyelamatkan muka berbagai pihak yang selama ini punya posisi yang berseberangan. Itu sulit sekali dalam dunia diplomasi. Kita sangat paham ya itu kondisinya sekarang ini. Dan oleh karenanya kondisinya 50-50, tetapi kalau ada satu mungkin terobosan yang saya sih berharap datang dari teman-teman dari negara-negara barat ya, Amerika dan kawan-kawan, yang menurunkan sedikit ininya ya, egonya begitu untuk ini. Mungkin bisa akan muncul satu statement yang lebih netral begitu. Kan mereka posisinya ingin ini condemning gitu ya, mengutuk dan membuat Rusia itu tersudut begitu. Itu yang sebetulnya diinginkan. Tapi kan Indonesia tidak dalam posisi itu. Dan Indonesia konsisten, ini forum ekonomi, bukan forum yang sifatnya nanti menyudutkan sejumlah pihak begitu. Jadi itu yang coba nanti kita lihat ya, hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan 51%, 49% kepada kita posisinya nanti. Mudah-mudahan, Mbak. Baik, jadi harus ada yang menurunkan ego ya. Betul. Kuncinya di Ya. situ ya, Pak Riza. Dan Betul. sebetulnya sudah ada Ya. pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, semuanya harus bersama-sama, semuanya harus memperkuat kerjasama. Apakah itu menurut Anda bisa, ego itu bisa diturunkan hari ini? Itu yang saya masih agak ragu, karena kalau melihat indikasi bahwa peperangan di Ukraina itu tidak mereda sama sekali. Ego itu kan berkaitan dengan kepentingan ya Mbak ya. Kepentingan negara-negara untuk dalam tanda kutip melanjutkan peperangan di Ukraina masih sangat besar. Jadi itu nanti berkaitan dengan posisi negara-negara barat yang menganggap Rusia itu ancaman, dan sebaliknya Rusia juga menganggap negara barat ancaman militer ini ya. Ini ego yang paling susah untuk diturunkan memang. Baik. Itu. Baik, tentu deklarasi kita masih menunggu, tetapi capaian konkret sudah dihasilkan ya Pak Riza, diantaranya dengan Pandemic Fund, mendorong percepatan SDGs dan mendukung pemulihan ekonomi dunia. Tanggapan Anda terkait dengan G20 ini selama 1 tahun ini, KTT G20 dan juga peran Indonesia sebagai presidensi G20 selama 1 tahun ini. Singkat saja Pak Riza. Iya, hasilnya sangat konstruktif ya. Jadi ada deliverables, ada hasil konkret yang nanti kita bisa saksikan dalam beberapa jam ke depan. Tapi Pandemic Fund, usaha-usaha konkret untuk mengatasi kerawanan pangan dan lain-lain itu capaian yang luar biasa. Ya. Memang ini diinterupsi oleh situasi geopolitik. Semoga tidak terlalu besar ya interupsinya itu. Baik, capaian yang luar biasa. Terima kasih pengamat hubungan internasional UGM Riza Nur Arfani sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Riza. Pemirsa, kita harus jeda dulu, tetaplah bersama kami di editorial Media Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, tadi kita sudah simak ya, pendapat dari Pak Riza bahwa kemungkinan deklarasi KTT G20 ini
hanya 50-50? Karena ada ego, Mas Eko. Betul, saya kira apa yang dikatakan Pak Riza bisa jadi akan terjadi ya. Karena kita melihat ada dua kubu sini, Rusia dan Amerika. Amerika itu kan didukung oleh negara-negara Eropa Barat. Kemudian Rusia tentu yang sekarang sedang perang dengan Ukraina ini didukung oleh Tiongkok, kemudian India, kemudian Turki dan kalau tidak salah Afrika Selatan. Tarik-menarik antara dua kubu itu memang sangat sulit. G20 itu biasanya memang membahas persoalan ekonomi, tapi kita tidak bisa memungkiri antara perang Rusia dan Ukraina karena imbasnya itu kemana-mana terkait dengan energi, pangan, dan lain-lain. Pupuk juga, Mas Eko. Betul, ya pupuk ya kemudian dikeluhkan Pak Jokowi juga. Jadi deklarasi damai yang pertama itu sangat penting sekali. Ini untuk juga bukan hanya untuk Rusia dan Ukraina, tapi juga untuk negara-negara lain. Imbasnya kemana-mana yang saya sebutkan tadi. Kemudian pandemi ini juga belum berakhir, Eva. Maka yang sangat penting kemudian yang Eva sebutkan tadi, pandemi fund, yang kemudian harus disepakati bahwa ini juga negara-negara berkembang juga memerlukan dana yang segar untuk memerangi ini. Kalau kita melihat kemarin juga, kita lihat PM Kamboja juga kena COVID-19. Betul. Nah, ini artinya COVID itu masih ada meskipun menyerang kepala negara ya. Siapapun bisa kena sekarang. Kita lihat di Indonesia juga sekarang semakin tinggi meskipun masih dalam kapasitas normal ya. Tapi ada gejala untuk naik trennya. Nah, ini kan harus kemudian disikapi oleh banyak negara di G20 ini. Nah, ini yang harus disepakati selain persoalan politik juga ekonomi global yang sekarang masih resesi ada di mana-mana yang kemudian itu juga akan berimbas. Ini yang Eva sebutkan tadi harus mengurangi ego itu penting sekali. Tapi apakah ego itu bisa ditekan? Karena ini menyangkut Amerika dan Rusia, negara superpower yang sampai sekarang susah untuk dikasih tahu begitu ya. Baik, kita harapkan bisa ditekan sehingga ego itu bisa ditekan dan bisa menghasilkan deklarasi dari KTT G20 ini ya, Mas Eko. Kita akan dengarkan pendapat dari sejumlah penelpon sudah bergabung bersama kami, pemirsa dan juga Mas Eko. Kita langsung sapa ya. Yang pertama Ibu Ong Mewa dari Pejaten Jakarta. Selamat pagi Bu Ong, salam sehat Bu. Selamat pagi Mbak Eva, Mas Eko. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seruan damai dari Bali. Recover together, recover to stronger. Hijau, ekonomi hijau. Alhamdulillah, Indonesia dipandang negara dunia bisa mendamaikan Mbak Eva dan Mas Eko. Dengan adanya perang Ukraina dengan Rusia, dampaknya kemana-mana. Krisis ekonomi, krisis pangan. Nah, inilah saatnya Indonesia mendamaikan. Jadi, dengan kehadiran 3 presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping dan Presiden Ukraina. Tapi Presiden Rusia tidak berani hadir, Mbak Eva. Takut dia dipojokkan bahwa perang tidak reda. Inilah dengan keputusan nanti hari ini akan mengeluarkan seruan yang tadi Mbak Eva bilang 50% untuk negara barat dan 50% untuk Rusia. Negara barat didukung dengan Amerika, negara Rusia didukung oleh Tiongkok. Jadi dengan adanya ekonomi hijau, kita juga menyelamatkan bumi, Mbak. Baik. Mudah-mudahan negara kita tidak mengalami krisis dan COVID juga tidak mereda, sekalipun negara luar meningkat. Gitu aja. Semoga Indonesia jaya dan negara Indonesia terkenal dengan Balinya. Gitu aja. Semoga berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mewa dari Pejaten Jakarta. Pemirsa, kami hadirkan visual terkini dari Bali yang ada di layar kita saat ini. Tadi kita lihat bersama Presiden Joko Widodo yang baru saja meninjau lokasi yang akan dijadikan lokasi penanaman bakau atau mangrove oleh pemimpin negara peserta KTT G20. Tepatnya di Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Tadi Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo ini didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Kita saksikan visualnya bersama karena diagendakan bahwa pemerintah Indonesia mengagendakan penanaman bakau atau mangrove bersama dengan pemimpin negara peserta KTT G20 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini pemirsa dilakukan sebagai wujud bagaimana pentingnya mangrove. Dan disampaikan juga bahwa nanti akan bersama-sama pukul 10.30 waktu Indonesia Barat akan dilakukan agenda penanaman bakau atau mangrove oleh pemimpin negara peserta KTT G20. Dan sebelum agenda tersebut dilakukan, Presiden Joko Widodo saat ini meninjau Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Dan agenda ini merupakan bagian dari tema yang dipilih Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan KTT G20, yakni soal menangani krisis iklim. Ini adalah pesan juga pemirsa, pemerintah Indonesia berharap Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan mangrove terbesar di dunia dapat menginspirasi dunia dan sekaligus bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup karena mangrove mampu menyerap karbon, melindungi lahan dan juga mencegah abrasi laut. Kita saksikan pemirsa visualnya saat ini Presiden Joko Widodo sedang meninjau Taman Hutan Raya didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Diagendakan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah akan digelar agenda penanaman bakau atau mangrove oleh pemimpin negara peserta KTT G20 untuk menekankan tentunya peran penting mangrove. Secara total pemirsa ini Tahura Ngurah Rai memiliki luas sekitar 1.373,5 hektar terbentang di 2 daerah tingkat 2 yaitu Kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung. Nah, Tahura ini memiliki 33 jenis mangrove dengan terbanyak jenis perapat atau pidada putih yang dalam bahasa Bali disebut perapat sehingga masyarakat lokal menyebutnya sebagai Tahura perapat. Presiden juga didampingi oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster, dan juga didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan jajaran terkait untuk meninjau kesiapan dari Taman Hutan Raya. Ini menjadi lokasi penanaman bakau atau mangrove oleh pemimpin negara peserta KTT G20. Mas Eko, kita saksikan bersama ya. Saat ini Presiden sedang meninjau Taman Hutan Raya, memastikan kesiapannya untuk dijadikan lokasi penanaman bakau atau mangrove. Ada pesan yang disampaikan Indonesia, peran penting mangrove ya, Mas Eko? Iya betul, jadi Indonesia juga concern terhadap lingkungan. Iya betul. Jadi Taman Hutan Raya yang ada di Bali ini juga bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Di Bali tentu hal yang semikian bisa dengan mudah dilakukan ya, karena memang Bali terkenal dengan salah satu keindahan alamnya, kemudian juga hutan-hutannya yang seperti itu mangrove, kemudian juga keindahan pantainya dan lain-lain. Tentu hal semacam ini akan mudah dilakukan di Bali. Tapi kita melihat juga selain Presiden Jokowi tadi yang menarik menurut saya tuh ada Pak Basuki tadi, Menteri PUPR, dengan kaos dia menenteng kamera di depan sendiri seakan-akan seperti wartawan Pak Basuki. Hobi juga Pak Basuki. Hobi juga Pak Basuki ternyata. Ya, itu pakai topinya aja dibalik gitu. Iya, tentu ini bukan hanya seremonial saja ya Mas Eko, tetapi ada pesan Indonesia kepada dunia bahwa Indonesia peduli, sangat peduli terhadap lingkungan hidup. Karena kita tahu bahwa mangrove ini bisa menyerap karbon, melindungi lahan dan juga mencegah abrasi laut ya Mas Eko. Ya betul, itu yang sering dilakukan dan kemudian terus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui Ibu Siti Nurbaya yang terus melakukan hal itu, bukan hanya di Bali, tapi saya kira di beberapa daerah juga dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tentu kita patut apresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun jajaran dari Bu Siti Nurbaya, termasuk yang sekarang ditinjau oleh Pak Jokowi di Taman Hutan Raya ini. Iya, kita saksikan ini Presiden Joko Widodo sampai harus berjongkok untuk meninjau. Iya. Meninjau Taman Hutan Raya Mangrove yang menjadi lokasi penanaman bakau atau mangrove oleh pemimpin negara peserta KTT G20. Bukan hanya pesan damai dari Bali ya Mas Eko, tetapi pesan menjaga lingkungan,
pesan kepedulian terhadap lingkungan hidup dari Bali. Saya kira demikian juga. Jadi memang selain persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan lingkungan ini juga menjadi isu internasional sekarang. Iya, baik Mas Eko. Kita akan nantikan bersama ya, Mas Eko dan juga pemirsa, nanti pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah akan ada agenda penanaman bakau atau mangrove oleh pemimpin negara peserta KTT G20. Ya pemirsa dan juga Mas Eko, capaian KTT G20 ini diapresiasi sejumlah pihak, capaian luar biasa, kemudian deklarasi tentu kita masih tunggu dan juga seruan damai sudah disuarakan, tentu harapannya bukan hanya kata-kata tetapi harus diwujudkan, harus real ya Mas Eko. Betul, ada 5 kalau tidak salah capaian konkret G20 itu mempersiapkan dana karena pandemi sekarang belum selesai, kemudian membantu ruang fiskal negara, terutama negara-negara berkembang, kemudian mendorong pencapaian SDGs, kemudian menghasilkan ratusan kerjasama yang konkret, kemudian mendukung pemulihan ekonomi dunia yang sekarang sedang terjadi krisis, termasuk dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Nah ini yang harus disepakati dan jangan hanya sebatas kata-kata, tapi harus ditindaklanjuti karena ini penting sekali. Di dalam dunia sekarang yang ada krisis, kemudian ada pandemi, ada perang, ini sangat penting juga bagi semua negara termasuk negara-negara berkembang, Eva. Baik, jadi jangan hanya kata-kata saja, semuanya harus menunjukkan ini, mewujudkan ini ya, Mas Eko, seruan damai yang mendunia, kemudian capaiannya betul-betul konkret dilakukan, dan juga bagaimana semuanya bisa mewujudkan tema dari KTT G20 ini, recover together, recover stronger, yang betul-betul real ya Mas Eko? Ya betul, jadi sekarang kita tinggalkan egonya masing-masing, Rusia, Amerika, Tiongkok, dan lain-lain yang sekarang ada blok-blokan ini. Kita membuat resolusi damai, terutama terkait dengan perang itu, Rusia dan Ukraina, kemudian juga pemulihan ekonomi ini yang lebih penting menurut saya. Kemudian juga apa yang saya sebut tadi, pencapaian SDGs, kemudian juga ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan, ini sangat penting sekali. Dan saya kira kepala negara akan setuju kalau mungkin Presiden Jokowi sudah lebih greget gitu ya. Kalau kita melihat Presiden Jokowi tidak ingin gagal di resolusi ini terkait dengan hasil deklarasi ini. Ya kita lihat saja kalau Pak Riza tadi menyebut 50-50. Mudah-mudahan 100%. Kita optimis bisa 100% ya, Mas Eko? Saya kira Presiden Jokowi harus bekerja keras untuk meyakinkan kepala negara yang hadir. Baik, terima kasih Mas Eko sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Mas Eko. Pemirsa, dunia yang damai ialah kunci kebangkitan dunia dari keterpurukan akibat corona. Ialah syarat utama bagi implementasi tema KTT G20, Recover Together, Recover Stronger. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanah konstitusi kita. Dari Bali, kita melaksanakan perintah itu. Dari Pulau Dewata, seruan damai mendunia, dan semoga tidak hanya sekedar kata-kata. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Salam sehat.